Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya dan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah dahsyatnya kesyirikan di akhir zaman. Hadirin sekalian, kajian akhir zaman ini kajian yang sejatinya bagian dari ajaran agama kita sebagaimana saya menyampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa tentang alamatus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat, itu menjadi perkara tersendiri yang para ulama dari masa ke masa menjelaskan kepada umat. Bahkan mereka menulis kitab-kitab yang berisikan tentang alamatus sa'ah yang tebal. Ya, sebut saja ada ulama terkenal Al-Imam Ibnu Katsir. Kita mengenal beliau sosok yang menulis kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, yang kemudian muslimin lebih familiar dengan nama tafsir Ibnu Katsir. Beliau punya kitab lain sebenarnya yang lebih banyak berjilid-jilid, namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, di kitab ini di bab An-Nihayah itu tebal sekali, dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada terjemahnya. Ada yang versi lengkap Al-Bidayah wan Nihayah sampai 25 jilid. Ada yang khusus ngebahas tentang An-Nihayah saja. Itu fokus kajiannya apa? Tentang alamatus sa'ah. Hadirin sekalian, sedikit saya menyampaikan lagi agar kita semakin sungguh-sungguh mengkaji tema ini. Ketika di dalam hadis Jibril alaihissalam yang terkenal, di mana ketika Nabi yang mulia ditanya oleh malaikat Jibril yang pertama tentang Islam, Nabi menjawab dengan arkan al-Islam, rukun Islam. Yang kedua tentang iman, Nabi menjawab dengan arkanul iman. Yang 6, ketika Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi menjawab juga dengan kalimat yang sudah kita sering mendengarnya, anta'budallah
ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, hadis ini ada lanjutannya, bahkan lebih panjang lagi. Apa? Fa akhbirni anis sa'ah. Nah, kalimat itu, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni, beritahukan aku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il, yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Apa maknanya, Pak? Sama-sama tidak tahu, yang ditanya dan yang bertanya tidak tahu. Yang ditanya siapa? Nabi, Rasul. Yang bertanya siapa? Malaikat. Malaikat dan Nabi saja tidak diberitahu, apalagi kita. Tapi yang menarik pertanyaan selanjutnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Nah, Nabi menjelaskan di banyak hadis tentang tanda-tanda kiamat yang 10 tahun belakangan ini populer di kita dengan sebutan kajian akhir zaman. Itu sebenarnya fokus kajian yang menjadi pembahasannya itu alamatus sa'ah, itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Ada alamatul sughra, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Loh, kenapa penting membahas ini, Pak? Bayangkan, Jibril saja bertanya kepada Nabi gitu. Nabi menjelaskan, artinya apa? Tidak cukup kita mengkaji arkanul Islam, syariat, arkanul iman, akidah, dan ihsan, ya akhlak, tasawuf. Tapi ada kajian lain, apa? Ma'rifatuz zaman. Itu penting sekali dari hadis ini. Kenapa? Karena memang kita ini umat akhir zaman. Kita ini umat Islam, umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, Pak. Kita akan menyaksikan alamat as-sa'ah. Bahkan peristiwa kiamat itu pun terjadi di umat ini gitu. Dan kita beriman dengan itu. Bayangkan seperti isi Al-Quran itu kan isi tentang hari akhirat. Kalau Bapak Ibu sudah mulai membaca juz 27, 28, 29, apalagi juz 30 itu sudah nuansa apa? Hari kiamat semua, betul tidak? Ya. Hadirin sekalian, ketika membaca akhir zaman, kata para ulama, itu akan disertai dengan munculnya berbagai macam fitnah. Itu ya, fitnah, Pak. Fitnah di sini apa artinya? Ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Dan nanti puncak ujian keimanan yang paling dahsyat itu adalah khurujul Masihid Dajjal, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Tadi kita sholat, setiap sholat yang fardu, yang wajib, yang 5 waktu itu Nabi menganjurkan, hukumnya sunnah kata para ulama ahli fiqih, sebelum salam, setelah membaca tasyahud, membaca doa yang isinya kita memohon perlindungan kepada Allah dari 4 fitnah, di antaranya Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Kita minta kepada Allah. Apa itu maksudnya Al-Masih Ad-Dajjal? Itu puncak fitnah, Pak. Sosok makhluk yang dikultuskan. Dia memiliki kesaktian dan dia akan menyesatkan banyak manusia.
Jangankan Al-Masih Ad-Dajjal yang diberikan kesaktian muncul, Pak, baru seseorang yang muncul kemudian dipoles media gitu kan. Apa bahasa sekarang itu dia apa? Apa namanya, Pak? Di apa namanya, di framing apalagi? Enggak ada istilahnya. Itu orang banyak yang tertipu, betul tidak? Banyak yang tertipu, Pak. Ya. Nah, mari kita bahas. Di antara yang Nabi khawatirkan apa? Ketika umat ini mengkultuskan seseorang secara berlebihan. Sampai kemudian mengarahkan kepada kesyirikan, Pak. Nah, ini tidak boleh hukumnya. Hadirin sekalian, apa syirik itu, Pak? Kalimat syirik itu apa? Ada syirkah. Apa ada syirkah itu? Apa ada syirkah? Syirkah perusahaan, ya, syirkah PT, ya, karena berserikat, betul tidak? Ada beberapa orang kan yang berserikat gitu. Nah, kata syirik ini apa? Menyekutukan Allah. Dia yakin kepada Allah, tapi juga yakin kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang itu tidak boleh dimiliki oleh selain Allah. Nah, hadirin sekalian, kesyirikan ini, Pak, mengerikan sekali ancamannya. Ya, ini saya sebagai pengantar dulu ya, mengingatkan saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan kajian ini, hanya merefresh kembalilah pagi hari ini ya, agar nih kita lebih waspada. Karena nggak ada keberuntungan, kebahagiaan bagi orang-orang yang musyrik. Wal'iyadzu billah. Mari kita lihat. Disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya sebutkan 3 poin saja ya. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena syirik ini dosa besar yang paling besar. Ini gak main-main, Pak. Kalimatnya bagaimana? Tidak akan diampuni, Pak. Tidak akan diampuni. Ngeri tidak? Ngeri sekali, Pak. Tidak akan diampuni. Tapi dosa selain syirik ada peluang untuk diampuni. Ya. Aina dalil? Dia apa? Di antaranya ya banyak sebenarnya. Surat An-Nisa ayat 48. Faqala ta'ala, Innallah la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki Allah. Wa may yusyrik billah, maka barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, dan kalimatnya apa? Faqad iftara itsman azima, dia telah berbuat dosa besar. Dosa besar, ini ada kalimat. Faqad iftara itsman azima. Maka syirik itu dosa besar, yang paling besar, yang kalau seseorang mati membawa dosa itu belum sempat tobat dengan taubatan nasuha, tidak akan diampuni selama-lamanya. Ngeri, Pak. Ngeri tidak? Padahal Allah Rabb kita itu punya nama dan sifat Ar-Rahman,
Ar-Rahim, Al-Afu, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Ya, Allah yang Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, Maha Pemaaf. Tapi untuk dosa syirik tidak. Allah tidak akan mengampuni. Para ulama ijma', para ulama ahlus sunnah wal jamaah ijma', seseorang yang meninggal dunia membawa dosa syirik tidak akan diampuni selama-lamanya. Bagaimana kalau dosa selain syirik? Seseorang meninggal dunia, kata para ulama ahlus sunnah, seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah atau Al-Maqalatul Islamiyah, beliau menyampaikan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa diantaranya kata beliau? Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi seseorang yang Allah kehendaki. Maka dua kemungkinan, Pak. Kalau seseorang meninggal dunia belum sempat tobat, dia bawa dosa selain syirik, yang pertama akan diampuni Allah. Kehendak Allah kan? Ada kalimat liman yasha. Kenapa kita harus berhusnuzon kepada Allah gitu ya? Kenali Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, kalaupun dia diazab di akhirat, masuk ke dalam neraka sebatas kadar dosanya saja. Itu bagi orang-orang yang tidak punya amalan yang bisa mendatangkan asy-syafaat dari kiamat nanti. Itu nanti ada bab asy-syafaat, di mana orang yang meninggal dunia punya dosa, kalau dia punya amalan yang mengundang datangnya syafaat, insya Allah ampuni itu, dikesurgakan langsung bisa. Banyak hadisnya, bukan tema kita pagi hari ini tentang itu ya, singkat sekilas saja lah gitu. Apa poinnya? Allah yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, ini nggak main-main kan? Dan inti dakwah semua nabi dan rasul itu apa? Menyampaikan tauhid, lawan daripada kesyirikan. Ya, tauhid. Yang kedua, diharamkannya surga bagi orang musyrik. Berarti dia kekal di neraka. Aina dalil? Ini dia, Pak. Surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Faqala ta'ala, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah itu, faqad haramallahu alaihil jannah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa mal lidzalimina min ansar, dan tidaklah ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Dia kekal Pak di neraka, kekal, wal iyadzu billah, kekal Pak. Yang ketiga, syirik akan menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Ya habis tuh amal-amal kebaikan yang dikerjakan. Kalau kita berbuat syirik, hangus itu Pak. Ayat dalil di antara surat Az-Zumar Pak, ayat yang ke-65. Faqala ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa laqad uhiya ilaika, ada kalimat lam taukid dan qad, luar biasa penekanannya, takkid. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad,
wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi dan rasul sebelum kamu. Ini nabi, rasul diingatkan bagaimana? La in asyrakta, jika kamu mempersekutukan Allah, jika kamu syirik wahai Muhammad, bayangkan nabi diingatkan, kalau kamu syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluka, niscaya akan hapus amal-amalmu. Nun taukid, la yahbatanna, akan hapus amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu nanti termasuk orang-orang yang merugi. Lam taukid qad masuk ke fi'il madhi, luar biasa maknanya Pak. Belum lagi di sini ada lam, nun apa nih? Taukid juga. Luar biasa, di penekanannya enggak main-main gitu. Bahkan yang diingatkan siapa? Nabi loh Pak. Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kamu syirik, habis amal-amal, rugi kamu. Enggak main-main Pak ya. Enggak main-main. Baik, kita lihat Pak. Kesyirikan yang terjadi pertama kali di muka bumi ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa itu? Kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu pertama kali Pak. Kata Ibnu Abbas, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis sahih, selama 40 generasi dari zaman Nabi Adam alaihi salam, entah berapa lama waktunya, wallahu alam bila tidak tahu, tapi ada kalimat 40 generasi. Sampai awal-awal pertengahan umat Nabi Nuh, itu manusia berada di atas tauhid. Dosa mah ada Pak, tapi tidak ada dosa syirik gitu loh. Ya dosa yang manusia kan, dosa mah ada. Putra Nabi Adam saja siapa? Habil dan Qabil juga saling bunuh. Itu kemaksiatan Pak. Tetapi tidak ada kesyirikan gitu. Kata Ibnu Abbas, barulah di pertengahan zaman Nabi Nuh itu ada kesyirikan terjadi Pak. Bagaimana kesyirikan pertama kali ini? Dan ketika muncul syirik ini itu terus lama sekali Pak, akan terus sampai Nabi yang terakhir, luar biasa. Maka Rasul yang pertama yang diutus ke muka bumi itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam Nabi yang pertama. Nabi Adam bukan Rasul tapi Nabi Pak. Ya Rasul siapa umat yang didakwahinya? Enggak ada. Kemudian Nabi Adam baru punya anaknya, untuk keluarganya wahyunya itu. Kenapa diutus? Karena ada penyimpangan tauhid. Sampai Rasul yang terakhir siapa? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun apa? Sama, menegakkan tauhid, membasmi kesyirikan. Apa itu Pak? Membuat patung. Nah, ini dia. Apa? Membuat patung. Patung orang-orang yang saleh, pahlawan yang punya jasa. Begitu. Aina dalil? Ini diantaranya Pak. Nanti bisa ditadaburi ya. Yang punya tafsir Ibn Katsir minimal bisa ditadaburi Pak. Surat Nuh ayat berapa Pak? Ayat 23, ini dia nih. Ayat 23 Pak ya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa itu? Umat Nabi Nuh, tokoh-tokohnya Pak. La tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu. Wala tadharunna, dan jangan pula kamu meninggalkan, lihat, penyembahan kepada wadda, kepada wad, wala suwa'a, kepada suwa', wala yaghutha, kepada yaguth,
wa Ya'uq kepada Ya'uq, wa Nasra kepada Nasr. Jangan kamu tinggalkan tuhan-tuhan ini, kata mereka. Pertanyaan, siapa Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr? Kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Turjumanul Quran. Ibnu Abbas itu ahli tafsir dari kalangan sahabat. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Ya, cikal bakal berdiri daulah Bani Abbas ya, dari sini nih, yang makamnya di Taif, ya. Daulah Bani Abbas itu kan lama sekali. Ini ke sini nih. Abdullah ibn Abbas, Ibnu Abbas ya. Al-Abbas itu paman Nabi. Kata beliau, kelima nama ini Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus, Ya'uq dan Nasr itu orang-orang soleh, pahlawan yang punya jasa, orang soleh, Pak. Bagaimana? Kata Ibnu Abbas, maka syaitan membisikkan kepada mereka yang pertama apa? Tenang, dia orang yang hebat, orang yang baik. Jadi setan hebat tidak langsung, Pak, atau langsung disembah, tidak. Bertahap. Berikutnya apa? Mereka orang yang punya jasa, kenang oleh kalian. Bagaimana cara mengenangnya ya? Dibayangkan naon? Kurang afdol kudu nyeun patung. Nah gitu, Pak. Dibuat patung tuh, Pak. Ya. Buat patung lah. Ini orang yang punya jasa, ya, tokoh, orang soleh, dibuat patung tuh. Wad ada patungnya, Suwa ada patungnya, Yagus ada patungnya, Ya'uq ada patungnya, Nasr juga ada patungnya. Pada generasi ini tidak langsung, hanya mereka bangga saja, seneng gitu, mengenang, begitu, Pak. Hilang satu generasi, datang generasi berikutnya, bagaimana? Ini kayaknya kalau kita ngumpul bermajelis di dekat patung-patung ini lebih utama ini. Nah, udah mulai itu. Ngariung itu yang didinya beda. Asa beda lah kalau ngariung dekat patung gitu, Pak. Beda, Pak. Mulai itu langsung iya. Hilang lagi generasi ini, datang yang berikutnya. Kayaknya berdoa di tempatnya lebih afdol. Nah, mulai gitu. Doa minta kepada Allah. Terus sampai akhirnya kelima patung ini benar-benar disembah. Kan Nabi Nuh mau usulnya panjang, Pak. Disembah, Pak. Itu kesyirikan yang pertama kali yang ada di muka bumi. Apa itu? Gulu kepada orang-orang soleh, dibuatkan patung, disembahlah patung itu. Makanya kalau kita baca dalam Quran, Pak, sepertiga isi Al-Quran itu kan kisah, ya, kisah umat-umat terdahulu, baik kisah para nabi dan rasul, kisah orang-orang soleh, satu kaum yang dibinasakan Allah. Coba, Pak, hampir semua pertentangan nabi dan kaum itu masalah apa? Masalah patung itu, Pak. Betul tidak? Punya Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah, patung itu. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul tidak? Beliau diutus di Masjidil Haram, di Ka'bah itu ada patung sebanyak 360 patung. Yang mbahnya patung namanya Lata, Mana, Uzza, Hubal. Ini mbahnya patung ini. Dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir itu fokus itu dakwahnya, Pak, menghancurkan patung itu. Bahkan
kisah Nabi Ibrahim diabadikan, bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah di masanya. Patung itu patung-patung tokohnya gitu. Betul tidak, Pak? Patung, Pak. Terkenal kan kisah Nabi Ibrahim, terkenal sekali, Pak. Sampai Nabi Ibrahim yang sudah terkenal bencinya, bahkan paling luar biasa tauhidnya, Abul Anbiya, Abu Tauhid, itu masih doa kepada Allah. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lihat kalimatnya. Wajnubni, ya Allah ya Rabb, jauhkan aku wa baniya dan anak cucuku an na'budal asnam, dari menyembah asnam, berhala. Luar biasa. Nabi Muhammad yang paling bertauhid, pagi sore doa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiru lima la na'lamu. Ya Allah, sungguh kami mohon kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dari yang kami tidak tahu, dan kami mohon ampun dari yang kami ketahui. Para nabi, Pak, gak main-main, Pak. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim luar biasa takutnya. Kita siapa gitu, betul tidak? Kita siapa? Nah, jadi kesyirikan pertama kali itu gulu kepada orang-orang yang dianggap orang baik, yang punya jasa, dibuatkan patung, terus sampai akhirnya patung itu yang menjadi sumber masalah. Makanya, Pak, Nabi yang mulia, syariat Islam di mana kita sebagai seorang muslim terikat dengan itu, Nabi itu mengingatkan benar yang isinya ancaman itu terhadap orang-orang yang punya profesi membuat patung. Hidup pilihan, muslim tidak boleh, betul tidak, Pak? Patung, Pak. Ena dalil, ini hadis apa? Kita lihat ya hadisnya. Yang pertama, Pak, banyak sekali tapi nggak mungkin semua dibahas ya. Hampir sama redaksi matanya begini. Ini hadis Bukhari Muslim ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashaba hadhihi suwar", sungguhnya pembuat patung ini kunci keyboard itu suwar, surah, taswir. Taswir itu apa, Pak? Bisa diartikan menggambar 2 dimensi atau membuat patung 3 dimensi. Itu sama, bahasa begini, suwar. Dari mana kita tahu bahwa ini merupakan kalimat? Dan Nabi menyebutkan, kita bahas dulu di sini, inna ashabah hadhihi suwar, sungguhnya pembuat patung ini yaumal kiamat, pada hari kiamat, yu'adzabun, akan diazab, akan disiksa, Pak. Ini ancaman begini tuh menunjukkan hukumnya apa? Haram. Saya ketika kuliah S2 di Malaysia mengambil usul fikih, saya membuat tulisan tesis tentang bagaimana kaidah-kaidah menentukan hukum. Itu ada. Kenapa jadi hukumnya haram? Itu ada kaidahnya. Ya? Apa itu? Nah, ini kaidah, setiap ancaman seperti ini itu menunjukkan keharamannya, Pak. Ya. Kan banyak yang seman dengan ini banyak. Sesungguhnya pembuat patung ini akan disiksa pada hari kiamat. Itu apa? Makanya haram hukumnya itu. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan ini dosa besar. Al-Kabair dosa besar. Lihat pengerinya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka pembuat patung itu, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu buat. Fi riwayatin, bagaimana kali baca itu ya, hatta yanfukha fiha,
Pembuat patung akan diazab dari kiamat. Ya, bahkan si patung ini Pak nanti akan oleh Allah itu minta tiupkan gitu loh. Tiupkan ruh. Ayo, berikan ruh kepada patung ini gitu. Walaisa binafihin, dan tidak mungkin bisa, betul tidak? Ya. Ini yang satu lagi Pak, masih banyak ya. Ini yang satu lagi nih. Lihat ini lebih ngeri lagi Pak. Inna asyaddan nasi azaban indallah yaumil qiyamah. Sungguhnya manusia yang paling berat, asyad dan nas itu paling berat siksaannya gitu. Ya. Kalimatnya asyad dan nas pakai inna asyad dan nas, sungguhnya orang yang paling berat azab dan siksanya indallah di hari kiamat di sisi Allah al-musawwirun, orang yang membuat patung. Hadis Bukhari Muslim. Ngeri tidak Pak? Ngeri tidak? Ngeri sekali Pak. Oke, sekarang muncul permasalahan. Patung yang seperti apa yang diharamkan, yang terkena ancaman dari Quran dan hadis ini? Yang pertama, para ulama memperinci Pak. Yang pertama, patung yang objeknya itu makhluk yang punya nyawa, makhluk bernyawa. Ya, manusia, binatang itu masuk. Ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas. Ya Abdullah, ya Ibnu Abbas, aku ini profesiku apa? Pembuat patung Pak. Profesi membuat patung. Ya. Bagaimana hukum Allah terhadap profesi saya ini gitu. Kata Ibnu Abbas, apa yang kamu buat? Makhluk Pak. Oh, Ibnu Abbas mengingatkan. Ada kalimat, kalau kamu masih tetap cinta dengan pekerjaanmu ini, kan itu seni itu nggak bisa hilang gitu saja, betul tidak Pak? Nggak bisa Pak. Apa diarahkan? Buatlah selain yang bernyawa. Disebutkan di hadis yang lain itu, kata Ibnu Abbas, buat pohon. Kalau mau melukis kan, melukis pohon, buat, ya kan boleh kan. Kalau di kita emang saya nggak sebut patung Pak, namanya replika atau apa ya. Ada gini Pak, pohonnya, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau tetap harus gitu kan. Bahkan para ulama sekarang menyampaikan seperti Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu ahli fikih dari negeri Syam. Kata beliau, kalau memang kalian punya darah seni yang tidak mungkin hilang, suka dengan keindahan, senang melukis, lukis pemandangan alam yang indah, tambahkan kaligrafi, kata beliau. Indah kan yang penting indah dipandang kan Pak. Itu tujuannya kan. Alihkan gitu loh. Hidup pilihan Pak. Banyak sekali kan. Bisa dijadikan objek, betul tidak? Senang kita coba di rumah kalau ada lukisan yang bagus. Saya punya kawan Pak. Kawan saya dulu jago menggambar. Jago gambar, patung jago Pak. Pinter itu. Kuliah Pak, dulu di pesantren. Tapi dia seneng, bakatnya hebat, bagus, nulis itu mirip gitu ya. Ya itu guru saya itu mengingatkan, kusunda deh, saya masih ingat. Atujang cenatong nyienu kieu, cing nyieun manu alus. Sok gara alatih kaligrafi pemandangan. Maksudnya buat alihkan ke yang positif, buat pemandangan. Waktu itu kami sedang mengkaji kitab Sulam At-Taufik. Kitab Sulam At-Taufik waktu itu. Ya kan enggak mau jelas larangannya enggak boleh kan? Dalam kitab-kitab itu enggak boleh. Punya haram. Kumaha atuh Kang? Bagaimana jadinya Kang? Diarahkan. Nanti belajar kaligrafi. Belajar sampai sekarang Pak, orang Garut. Dia jago kaligrafi, sekali proyek kaligrafi di masjid dibayar ratusan juta Pak.
Sampai beliau ke Brunei, kemana-mana. Subhanallah. Berpahala saya bilang, insya Allah. Masih jadi indah dibuat, kaligrafi Pak, bagus sekali. Ya. Diarahkan gitu. Nah, kenapa yang diharamkan itu makhluk bernyawa? Karena tadi itu, Pak. Ada kalimat di sini yang sebelumnya hari ini, ahyu ma khalaqtum, hidupkan, tiupkan ruh dari sang lain. Berarti yang tidak boleh itu yang memiliki ruh, yang memiliki nyawa, ya itulah manusia dan binatang, nggak boleh. Satu ini. Yang kedua apa? Niatnya nih, niatnya Pak. Niatnya adalah untuk mengagungkan. Apa? Ini ta'zim, mengagungkan. Maka para ulama menghukumi orang membuat patung manusia utuh, Pak. Manusia utuh, Pak. Sigaki dah, Pak. Nah, sigaki, Pak. Misalkan ini misalkan. Ini utuh tuh ya. Tuh, utuh tuh, Pak. Ting mana ieu meunang gambar teh, teu kahaja. Gede kan itu, utuh patung gede. Di kepala, tangan lengkap suku, kerdiuk gitu kan, anu keur nangtung aya gitu. Itu utuh, Pak. Itu utuh. Ya. Nah, ini yang para ulama menyampaikan, kalau orang membuat patung, kan udah buat patung dan mal mungkin lo gelo dibuat patung, nah bener tuh. Atau manusia biasa gitu kan, dikenang, bukan siapa-siapa gitu. Orang biasa nggak punya pengaruh, papek meninggal ajen patung lah. Oh, nggak ada, Pak. Pasti tokoh, betul tidak? Yang punya pengaruh, yang orang tuh tokoh gitu. Ya, dibuat gitu kan. Misal, ini misal Pak ya, tuh kerdiuk misalkan, nggak tahu, saya dapat ini dari internet aja gitu. Ini contoh aja misal, Pak. Nggak tahu patung siapa ini, saya nggak tahu. Misal gitu ya. Ini yang tidak boleh. Ada unsur pengagungan, hukumnya apa? Sepakat hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Termasuk dosa besar. Yang tadi ancamannya apa? Ngeri sekali. Di azab. Ustaz, bagaimana kalau membuat patung untuk disembah? Musyrik. Nyen patung yang disembah musyrik, jelas. Kalau musyrik tadi ancamannya tadi itu ngeri sekali, Pak. Maka tidak ada kelonggaran dari para ulama, nggak ada, Pak. Ulama yang benar, ulama rabbani dari masa ke masa sepakat hukumnya haram, dosa besar. Bahkan kalau niat untuk disembah itu sudah kemusyrikan, nggak boleh. Ngeri tidak, Pak? Ngeri. Dan Nabi yang mulia menyampaikan, nanti akan ada lagi orang-orang yang digulukan dan disembah, dibuat patung menjelang hari kiamat. Ada lagi nanti, Pak, muncul lagi gitu. Kata Nabi yang mulia, akan muncul lagi nanti. Bagaimana cara mengagungkan seseorang? Dalam Islam banyak sekali, betul tidak, Pak? Mohon maaf, Pak. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Betul. Imam Syafi'i, Pak. Itu namanya harum. Sudah hampir 13 abad sampai sekarang. Namanya masih disebut-sebut kebaikan, ngalir pahalanya. Ada patung Imam Syafi'i tidak? Kakak bayang tuh bagaimana wajahnya, Pak? Enggak ada, betul tidak? Tapi orang-orang itu luar biasa mengkaji kita, mendoakan itu cara mengenang kebaikan, kita sebut-sebut nama baiknya, karyanya, betul tidak? Karyanya, Pak. Karena tradisi membuat patung bukan dari Islam, untuk mengagungkan itu bukan dari Islam, itu orang-orang non muslim dahulu. Saya katakan tadi, kata Ibnu Abbas, yang itu yang pertama kali itu gara-gara patung itu, syirik itu gitu. Dan Nabi Muhammad juga paling berat menghancurkan patung itu kan di sekitar Masjidil Haram.
Maka Nabi yang mulia menyampaikan jangan sampai. Kasihan Pak ya, kasihan orang-orang yang tidak faham dia muslim. Kita ingatkan, betul tidak? Kita ingatkan ad-dinun nasihah, betul? Agama ini adalah nasihat, ingatkan. Apalagi rencana buat patung di sebuah tempat yang tempat itu dihuni muslimin terbesar, Pak. Janganlah. Betul tidak? Jangan, Pak. Di hadis yang lain ada lagi ancamannya, Pak, dampaknya. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada patung. Itu mah sepakat mual asup, Pak. Kalau malaikat maut masuk tidak, malaikat maut asup. Ya jauh asup. Tapi malaikat yang membawa rahmat tuh nggak akan masuk. Lebih luas, tidak hanya rumah, Pak, termasuk apa, tempat kota gesarua gitu. Mual asup. Rugi tidak? Rugi tidak, Pak? Tidak didatangi malaikat rahmat, rugi tidak? Rugi. Non manfaatnya gitu. Bukan untuk disembah, Pak Ustadz, ini untuk mengenang. Ya sekarang mah mual. Tidak mual langsung. Iblis tuh pinter. Iblis apa dakwah di tugasan, jadi nggak goda orang, betul tidak? Nggak langsung. Mungkin di kita tidak, di anak kita tidak, di cucu, tapi nanti boleh jadi 100 tahun ke depan kalau masih ada tuh disembah, ya tanggung jawab siapa coba? Ayo lagi ayat nu ngaku madhab, bener tuh? So, ayat tuh nu madhab si fulan gitu kan? Jadikan madhab kan aneh itu, Pak. Kan ini lebih aneh deh gitu. Jadi madhab, bayangin jadi apa? Jadi madhab. Tekerem-kerem, oh ke era kan? Naon cenah saya madhabna, ya gitu kan? Oh ke era gitu kan? Nyam madhab, geus aya nu wani kan, betul tidak, Pak? Eta 100 tahun acan. 100 tahun karena seberapa puluh tahun. Geus aya nu berani madhab, jadi madhab itu bari mehna madhab teh naon itu. Jadi jangan berpikir moal aman, jangan. Sekarang boleh. Jadi mungkin ada iblis mah terus menggoda, membisikkan. Tadi ngeri dosa syirik. Nah, kita berada di akhir zaman, waspada. Jangan sampai tidak selamat di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, sudah jam 6. Kita simpulkan kajian kita ini bahwa dosa besar yang paling besar namanya al-isyraku billah, dosa syirik. Yang kedua, penyebab kesyirikan pertama kali di muka bumi ini, gulu kepada orang soleh, dibuatkan patung. Dan terus sampai Nabi yang terakhir. Dan ancaman bagi orang yang musyrik mengerikan sekali, Pak. Bagaimana sekarang kalau membuat patung atau membuat kayak mainan boneka apa ya, anak boneka tuh kayak buat boneka kuda gitu kan ya, Pak, boneka hukumnya boleh, Pak, ittifaq boleh. Kenapa patung? Kenapa boneka boleh? Nah boneka kayak boneka jang budak, terus kan lihat aja apa untuk mainan, betul tidak? Mungkin tidak orang buat patung gede siga tadi yang mainan, ada gitu nggak? Kita buat patung buat mainan. Nggak mungkin, Pak. Aim boneka udah jangan mainan, kebudak yang dialungkan, ditajongan, kadang dijejek gitu kan, tidak naon eta mah gitu. Anak kecil, Pak. Ya. Makanya masa tanya, ada nggak orang buat patung tokoh hebat niatnya kita buat patung buat mainan anak-anak ya? Nggak ada, Pak. Begitu. Nah, jadi kalau hukumnya boneka itu boleh. Aisyah dulu juga pernah punya boneka, Aisyah. Boneka kuda ada sayapnya, kata Nabi, ini apa ini? Ini kuda Nabi Sulaiman katanya. Nabi tersenyum, dibolehkan, Pak. Anak kecil kan begitu ya. Tapi kalau patung tokoh pengagungan ini yang tidak boleh, Pak. Membuatnya saja haram, kalau niat disembah musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah jaga akidah kita, anak cucu kita sebagaimana Nabi Ibrahim takutnya kepada syirik. Doa kepada Allah
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allah alam bisawab. Kalau ada diskusi pertanyaan kita buka, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pada pagi ini adalah inti dari ketauhidan yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul. Kita terungkap kembali mengenai tentang kesirikan ini, karena memang kesirikan ini adalah ya menjadi alat yang dipakai oleh iblis. Naudzubillah. Jadi laknatullah. Dari sana itu pelan-pelan ya seperti tadi prosesnya gitu. Ya akhirnya jadi disebarkan. Mungkin saja patung-patung yang terkadang berada di ya tempat-tempat ibadah mereka dulunya itu adalah hanya sekedar biasa, hanya sekedar ya mengenang dan seterusnya. Akhirnya sampai sekarang mungkin ada mereka yang menyembahnya. Seperti tadi dalam prosesnya seperti itu, insyaallah. Nah, baik, bagi para jamaah mungkin ada beberapa saat begitu untuk kita berdiskusi apa pertanyaan. Silakan. Ya, Pak Saiful Haji, kemudian Bapak Ina, Pak Saiful. Ustaz, bagaimana pandangan Pak Ustaz terhadap umat Islam atau jamaah yang setuju dengan rejim yang suka bikin malu? Ya, mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya yang pertama, bagaimana kalau kita membuat lukisan? Lukisannya itu misalkan kakek kita atau nenek kita, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, bagaimana kalau gambarnya itu adalah foto-foto misalkan begitu. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, yang pertama tadi ya, terhadap umat Islam yang setuju dengan rezim yang suka buat patung. Semua pertanyaan. Iya, betul betul. Baik, begini. Saya sampaikan ya. Jadi orang-orang yang jahil terhadap agama, Pak, ya kan, di kita memudah tuh Pak, dapat gelar ustadznya babahari di orang, bisa mimpin tahlilan gini ya, kita di lembarannya jadi imam, oh panggil ustadz Pak, urusan itu jadi kiai gitu kan. Itu kan begitu, dalam berdiri begitu ya. Tapi ada amanah yang lebih berat dari itu semua Pak. Ini kalau orang dia tidak mau belajar, tidak mau mengupgrade kemampuannya, memahami agama, Pak, ditokohkan di masyarakat, nah, itu yang berat. Ketika dia ya menyampaikan sesuatu harus menarik itu berat biasanya. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang yang menyetujui gitu ya? Pasti orang-orang yang jahil, Pak. Tapi dia paham agama, ya berarti dia melacurkan ilmu agamanya gitu. Maka saya katakan tolong berikan, ada satu ulama yang terkenal, alim kibar, yang membolehkan membuat patung dalam rangka tadi itu Pak ya. Gak ada Pak, saya jamin gak ada Pak. Kecuali ulama sekarang yang tadi itu ya karena udah jelas nasnya kan. Ini mah gak perlu ijtihad Pak. Dalam kaidahnya kalau sudah ada nas jelas, baik Quran, hadis, nggak perlu ijtihad. Apa yang di ijtihadin nggak jelas atau Pak? Betul tidak? Kita aja paham, sekali aja paham, hanya punya iman, kita siap tidak taslim dengan dalil itu aja masalahnya. Jangan banyak alasan, celaka kita nanti, rugi nanti. Ya kan itu kan bagian dari syahwat, betul tidak? Syahwat yang akan berat hisab dari sisi Allah gitu. Nah, jadi dipastikan orang yang setuju dengan itu orang-orang yang ta'awun alal ismi wal udwan, dan tegas dilarang kita. Kalaupun mau bertahun, kali baca ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam masalah kebaikan, ketakwaan, dukung kebaikan mah gitu kan. Jangan
tolong menolong, mendukung dalam perbuatan buruk, dosa dan permusuhan. Jangan. Makanya kata Imam Ghazali, Pak, luar biasa beliau itu. Itu beliau, Pak, ketika melihat Baitul Maqdis, ya, itu puncak ya. Jadi beliau itu sudah bisa melihat ke depan, ini pasti akan diambil orang-orang salib. Imam Ghazali, Pak. Imam Ghazali itu melihat bagaimana umat berpecah belah gitu. Dan beliau melihat bagaimana banyak ulama yang melacurkan ilmunya di hadapan para penguasa. Itu Imam Ghazali, Pak. Aduh, Imam Ghazali udah gelisah sekali. Beliau pernah mengadakan rihlah ke Palestina, melihat kondisinya. Beliau punya firasat ini akan habis itu. Nah, beliau itu sudah melihat, mengajak agar bersatu, dihiraukan, Pak. Udah, Imam Ghazali itu kan ulama besar, ya, yang beliau punya karya besar, banyak tulisan, di antaranya Ihya Ulumuddin, itu kitab yang luar biasa. Ihya Ulumuddin. Itu kitab Ihya apa coba kalau dikaji isinya, Pak? Kenapa diawali dengan bab ilmu itu? Itu apa isi pentingnya? Itu mengkritisi ulama su'. Itu Imam Ghazali karena beliau ulama besar. Ini penyebab umat begitu ulama su', kata beliau. Makanya beliau menyampaikan dalil tentang ulama yang su' itu. Wah, ngeri sekali. Di kitab Ihya Ulumuddin, Bapak kalau punya terjemahnya, syukur bisa baca kitab Arabnya. Itu banyak sekali, Pak, bab ilmu itu beliau menyampaikan. Sampai ada kalimat terkenal beliau. Ya, sesungguhnya rusaknya masyarakat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena syahwat kepada kekuasaan dan dunia. Bikhtisar begitu maknanya. Makanya beliau mah fokus, Pak. Bagaimana fokusnya? Setelah melihat berjuang tetap juga gak dihiraukan, beliau tahu diri. Dan sekarang menanam. Nah, beliau menanam. Fokus ke pendidikan, fokus setelah beruzlah, terkenal tuh, nulis kitab yang jadi magnum opusnya itu Ihya Ulumuddin. Dari sana nanti jadi rujukan, muncul ulama-ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani, terus sampai nanti kemudian muncul pejuang tangguh namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu satu rangkaian, Pak. Kerja panjang para ulama yang melihat, ya kita ulama udah nggak bisa apa-apa lagi kecuali ya kita mentarbiyah umat, menyadarkan umat. Al-ilaj, diobati penyakitnya. Nah, karena beliau ulama besar, dan yang jadi masalah di zaman itu, Pak, ulamanya yang ulama yang buruk itu. Maka beliau tulis di pertama kali Ihya Ulumuddin bab ilmu itu, beliau banyak fokusnya mengkritisi ulama-ulama yang begitu tuh. Gitu, Pak, ya. Ya, kita jangan ikut yang begitu. Jangan. Ada ulama ada ulama rabbani, ulama akhirat istilahnya itu. Kata Imam Ghazali begitu. Ya, jangan karena dia paham ilmu agama kemudian atau ada dalilnya bisa dicocok-cocokkan, Pak. Eta we nu mazhab Soekarno wae gitu kan. Pakai dalil gitu kan, pakai dalil mazhab Soekarno saya masih nagan gitu, mazhab pakai dalil oge gitu teh. Cocokologi. Kayak cocok kayak gitu versi manehna gitu. Ya, Pak, ya. Makanya bukan mendalili amal, Pak. Muslim itu mengamalkan dalil. Kalau mendalili amal, semua amal bisa dicarikan dalilnya, Pak. Cocok-cocokan. Tapi kewajiban kita mengamalkan dalil. Taslim, amalkan dalil kita, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Yang kedua tadi, Pak, tentang hukum. Yang pertama hukum lukisan. Ini masuk dalam kalimat taswir. Ada 2 dimensi, kalau 3 dimensi patung gitu kan. Bagaimana hukum lukisan? Hukum lukisan yang pertama, Pak, ulama sepakat keharamannya kalau lukisan utuh. Utuh. Makhluk, kita Bapak melukis kakek di kepala sampai ke kaki utuh. Mirip, kita lukisan ini mirip pisan itu. Sama tangan, lukisan tangan, Pak. Ya.
hukumnya haram, sepakat ulama. Ada perbedaan kalau tidak utuh. Contoh, setengah badan itu ada yang membolehkan, tetapi sebagian mengharamkan. Nah, sepakat bikin lukisan kalau tidak ada kepalanya. Jika patung nggak usah sirahan, nah, itu mah boleh, Pak. Serius, Pak. Pertanyaan ayat itu yang nyin patung nggak usah sirahan, ya mau ada ya jadi bebegig, mau ada itu. Karena ada unsur itu, Pak. Jadi itu, Pak ya. Yang pertama kalau utuh hukumnya haram. Melukis, Pak. Manusia atau binatang. Kumamun ngalukis rumah mirip tenanawan imam da nyawaan imam. Melukis pemandangan pohon gunung boleh, Pak. Melukis manusia yang utuh dari kepala sampai batu ittifaq sepakat haram hukumnya. Kalau saya potong masih ada yang membolehkan. Tapi ihtiyat atau kehati-hatian sebaiknya jangan. Gitu, Pak ya. Itu teh gambar orang komun gambar teu parugu gambar di buligir ya kan itu ngelukis buligir awewe eta mah geus puguh dobel sana gitu. Jelas tidak, Pak? Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Ya. Kalau fotografi, foto taswir kan objek mengambil itu dengan cahaya kan. Direkam itu kan. Ya fotografi sekarang fotolah. Itu hukumnya ulama sepakat hukumnya boleh. Ada sebagian kecil yang mengharapkan ada, Pak. Itu pun sekarang berubah hukumnya. Yang mengharapkan itu yang terkenal para ulama Arab Saudi, ulama Salafi, Wahabi. Nah itu mereka itu menyampaikan haram. Gitu. Baheula berubah ayeuna mah, Pak. Foto teh haram. Saya waktu pertama ke Masjidil Haram dulu belajar di situ. Waduh, ulah, Pak. Saya kan dulu can aya HP bawa kamera, Pak. Yang dipoto atau saya ketunya bunang ditewak diambil itu, Pak, diambil tegas baheula mah. Sekarang bagaimana askarna di sarelpi ene mah kadarieu gitu kan. Itu kan berubah, betul tidak? Makanya ya itu berubah, hukum itu bisa berubah gitu. Untuk foto ya. Nah, yang mengharamkan juga mereka mengecualikan foto untuk hal-hal yang penting, untuk KTP, paspor, untuk pendidikan itu masih boleh. Tapi ini pendapatnya sekarang sedikit sekali, Pak. Jumhur ulama menyampaikan yang sekarang nih dalam fiqh nawazil, fikih kontemporer, hukumnya boleh. Dan saya mengambil pendapat ini, hukumnya boleh, foto itu boleh. Ya, Pak ya. Nah, tapi kalau lukisan seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Masih ada Bapak? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali di dalam Al-Quran jika Allah menghendaki atau jika Allah mau nah itu Pak Ustaz, kiat-kiat apa sebenarnya yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ke arah yang lebih baik, karena mungkin tidak begitu juga bahwa Dikaitkan Pak Miki, Pak. Diulang lagi. Jadi banyak sekali kalimat dalam Al-Quran kalau Allah menghendaki Ya. misalkan memaafkan dosa Ya. yang kita lakukan atau menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Ya. Nah sebenarnya kita itu menunggu akhir atau kita itu berusaha itu sebagaimana agar kita itu Baik. menunjukkan ke jalan yang lurus atau Paham. Iya. Baik, Pak. Langsung, Ustaz? Ditambung dulu. Masih ada? Iya, Pak. Masih ada. Dari ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada yang mau tanya? Mau nanya, Bu? Ada, Bu? Ya. Ada, Ibu? Ada mau nanya itu? Ibu enggak? Oh, enggak ya? Oh, enggak katanya. Baik. Mungkin satu aja dulu saya. Iya. Karena ini kalau dibahas memang agak panjang gitu. Betul. Ini yang terakhir aja saja. Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Fotografi. Baik. Sama ya. Baik. Ya, makasih. Ini terakhir saja, terakhir ya. Ada acara juga nih. Terakhir ya, singkat saja. Tadi Pak. Ya, jadi begini Pak. Tentang masalah al-imanu bil qada wal qadar, takdir ini ya. Tadi kan kalau Allah kehendaki dan lain sebagainya. Gini. Yang pertama Pak, kita beriman bahwa semua yang terjadi sudah Allah takdirkan. Itu penting muslimin Ahlussunnah. Yang kedua, tapi ada kaidah penting. Jangan sibuk tenggelam berpikir membahas tentang masalah takdir yang kita tidak punya ilmunya. Nabi melarang Pak, Nabi melarang Pak. Sahabat tuh ngobrol bab takdir gitu, wah segala macam. Sebenarnya ngomong begini, ya seseorang beramal kalau ujungnya neraka buat apa ya? Terus ada orang yang maksiat tapi pas menjelang matinya berbuat baik, oh enak bener ya. Buat apa? Wah pokoknya mah terpararuguh yang berarti Pak. Nabi itu menyimak, Nabi ingatkan, apa ilmu kalian tentang hal itu? Jangan kalian terlalu dalam membahas bab ini, kata Nabi yang mulia. Begitu Nabi ingatkan, jangan, nggak ada faedahnya. Kata Nabi apa yang diingatkan? Kalian tidak diberitahu kan tentang takdir kita. Ada yang tahu? Mana Bapak diberitahu nggak? Pas lihat apa? Oh takdir saya bakal diberitahu tidak Pak? Halo, ada yang tahu tidak? Nggak ada yang tahu Pak. Makanya bab iman kepada takdir itu apa yang terpenting ketika sudah terjadi kita imani gitu loh. Ambil hikmahnya. Makanya orang beriman baik terus. Kita beriman kan kalimat Nabi itu wa antu mina bil qadari khairi wa syarrih. Baik dan buruknya. Tapi apapun yang menimpa kita mungkin baik buruk menurut kita itu, tapi itu bisa menjadi kebaikan semuanya. Makanya kemudian seseorang akan dimudahkan untuk mencapai yang menjadi takdirnya, ketentuannya. Tapi karena kita nggak diberitahu, makanya para ulama menyebutkan tugas kita apa? Setiap beramal luruskan niat. Yang kedua sempurnakan ikhtiar, selebihnya tawakal kepada Allah. Seseorang akan dimudahkan mencapai berjalan ke arah takdirnya. Akan dimudahkan. Ya. Nah, karena kita tidak tahu takdir kita, maka bagaimana? Luruskan niat. Itu tugas kita tuh. Yang kedua apa? Sempurnakan ikhtiar. Yang ketiga apa? Tawakal kepada terserah. Kan kita nggak tahu bab takdir. Allah alam bisawab. Yang kedua tadi bab fotografi ya. Bagaimana yang profesor menjadi fotografer? Saya katakan tadi boleh Pak, asal memoto yang dibolehkan. Hukum motonya boleh. Tapi nanti berbeda ketika dia mengambil misalkan mohon maaf ya, orang sedang masa dipoto keindahan, ada kan gitu kan? Dibuligir dipoto misalkan. Nah, itu hukumnya bukan moto tapi itu yang diharam itu apa? Karena yang dipotonya itu gitu. Hukum moto sendiri itu hukumnya diperdebatkan. Nah, kemudian ulama membolehkan selama motonya yang bermanfaat. Boleh tidak Pak? Kita moto keluarga gitu kan, dipoto keluarga. Oke, boleh tidak? Boleh Pak. Ya. Atau apa bedanya foto dengan lukisan? Beda. Lukisan itu ada unsur dia membuat. Tangan itu membuat Pak. Dia itu membuat. Itu yang menjadi hukum utamanya ilatnya itu. Tapi kalau foto itu ada tangkapan jadi berbuat. Tidak. Itu yang menyebabkan ulama dalam bab foto berbeda. Yang paling banyak jumhur menyampaikan boleh Pak. Ya, sama wae sama moto yang disembahnya sarua atau menang gitu kan. Moto naon dia, wah iya bagus ya. Disembah, fotonya dicetok gede ya. Sama tidak boleh ya. Tapi hukum foto itu seperti itu. Allah alam bisawab. Cukup sudah jam 6:24 Ustaz. Jamaah sekalian terima kasih banyak ya atas kebersamaannya. Semoga kita dijaga Allah dari penyimpangan akidah yang membahayakan, termasuk dari kesyirikan yang sangat ngeri tadi dampaknya ya. Semoga Allah jaga kita dan anak cucu kita dari menyembah selain Allah. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.